Halo guys, kita kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta di sini. Hari ini kita akan fun reading lagi mengenai hal baik apa yang akan terjadi padamu. Oke, hal baik apa yang akan terjadi padamu. Oke. Dan ini berhubungan dengan asmara tentunya. Oke, teman-teman. Dan ini bersifat general ya, bisa resonate bisa enggak, tergantung energinya. Dan juga ini bisa bolak-balik. Energinya itu aku nggak sepenuhnya ngelihat kamu, jadi aku berharap ada energi kamu yang terbaca juga di sini. Kalau kalian ingin personal reading bisa cek deskripsi, ada kontak aku dan ada harga yang tertera di situ. Atau kalian bisa sambil curhat-curhat juga. Oh ya teman-teman, perlu diingat kalau kalian nggak nyaman sama bacaan aku, mungkin kalian bisa cari reader lain yang mungkin lebih nyaman dan klik sama kalian gitu. Jadi karena di sini kita aku lebih pingin berinteraksi sama teman-teman, bisa lebih fun. Kadang aku kalau live suka sambil bacain live, terus kita sambil ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bareng gitu. Aku pingin seperti itu. Jadi aku menganggap kalian teman-teman aku. So di sini ada 3 file di depan kalian, ada You Deserve Love, New Love, sama Free Yourself, oke? Pilihlah apa yang kalian inginkan. Dan ini hanya fun reading, balik lagi, oke? Fun reading, buat happy-happy lah, buat tontonan happy-happy. So, kita mulai dari You Deserve Love ya, teman-teman. Jadi hal baik apa yang akan kamu alami dalam waktu dekat ini, oke? Hal baik apa ya? New Love, Free Yourself aku taruh sampingkan. Sekarang kita You Deserve Love. Kamu ini adalah orang yang pantas dicintai ya. Pantas dicintai, kamu punya kebaikan-kebaikan di dalam diri kamu yang mungkin orang lain belum menerima itu, tapi kamu itu memiliki hal itu. Jadi kamu itu harus percaya pada diri sendiri, percaya pada perasaan kamu, dan percaya pada hati kamu kalau kamu itu pantas dicintai seseorang. Oke? Oke, kita lihat kartu tarotnya. Bagaimana hari kalian? Semoga kalian baik-baik saja, teman-teman. Apa ini? The Tower. Kayaknya aku bagusan di sini deh ngambil angle ya, soalnya lebih luas. The Magician. Ten of Cups. Hal baik apa yang akan terjadi padamu? Nine of Pentacles. The Empress. Page of Wands. Tutururu, Five of Cups. Three of Cups. Hehehe, jangan pergi-pergi lu. The Wheel of Fortune. The Lovers. Oke. File 1. Wih, mantap nih.
Jadi di sini kamu itu kan emang baik kalau misalkan akan mendapatkan cinta yang baik gitu loh. Kamu itu pantas dicintai, pantas disayang sama orang juga, cuman kamu harus percaya diri dan harus percaya pada perasaan kamu ya. Oke, aku udah buka kartu, ada 10 kartu di depan matamu. Kamu ini untuk sekarang yang aku lihat banyakan lagi membentengi diri sendiri, mungkin karena kejadian di masa lalu yang mungkin membuat kamu tidak bebas dalam melakukan apapun. Kamu tidak bebas dalam mencari pasangan, seakan ada seseorang yang membentengi hubungan kamu, membentengi perasaan kamu, atau kamu yang sedang membentengi diri kamu sendiri untuk menyukai seseorang, untuk berkomunikasi dengan seseorang, untuk menyukai seseorang, untuk ada perasaan sama seseorang. Kamu kayak takut, ragu-ragu, dan membentengi diri ya. The Tower itu kan lebih tepatnya ada yang kayak membentengi sesuatu karena tidak ingin terlalu jauh, terus nggak mau terlalu terbuka sama seseorang gitu. Kamu cuma berharap keajaiban datang sama kamu, berharap kehidupan kamu baik-baik aja, berharap kamu bertemu seseorang di sini. Yang aku lihat dari kartu nomor 3 yang atas. Padahal untuk karir kamu udah matang, udah bagus juga. Terus karir kamu tuh kayak udah ada gitu loh. Karir kamu udah ada, kamu punya segala macam. Mungkin gini. Jadi The Empress ini nih, jadi orang tua kamu kayak sih ada yang sebagian membentengi diri, ada yang sebagian orang tuanya ikut campur tangan sama hubungan anaknya, hubungan kamu gitu loh. Gitu. Jadi di sini hal baik yang akan terjadi, kamu sepertinya akan keluar dari zona nyaman kamu, zona ketakutan kamu untuk berhubungan dengan orang lain, dan entah kenapa tiba-tiba orang tua kamu setuju gitu kamu mencari seseorang. Kayaknya sih ini berhubungan dengan orang tua yang nggak menyetujui kalau kamu tuh punya sebuah hubungan lagi. Mungkin orang tua kamu tuh ada kayak trauma ngelihat kamu tuh dulu pernah pacaran, tapi orangnya yang kalian pacarin adalah orang yang tidak bertanggung jawab atau semacamnya. Di sini kayak ada yang melarang kamu, restu kamu tuh kayak nggak disetujui. Dilihat dari sini sih kayaknya nih ya bener, orang tua tuh kayak mengekang hubungan kalian berdua. Lalu dan di sini kamu membentengi diri juga, padahal kamu tuh kayak fokus karir kamu udah baik, udah matang, kamu umurnya udah segini, udah cukup lah untuk mencari seseorang yang tepat buat kamu. Ini rata-rata umur sekitar 20 ke atas sih yang lihat yang salah satu ini. Jadi karir udah ada, kerjaan udah ada, ya tinggal kamu membuka diri. Dan orang tua kamu, mungkin kamu bisa bicara pelan-pelan sama orang tua untuk hal pernikahan atau hal hubungan ya. Aku lihat di sini hubungan agar lebih minta restu dari orang tua. Dari sini setelah kamu mendapatkan restu itu, kamu bisa membuka diri kamu ya, membuka peluang harapan baru untuk mencari jodoh ya. Kalau aku lihat sih di sini hal yang baik akan terjadi padamu adalah kamu akan membuka hati, membuka peluang baru, dan kamu akan seakan tuh pingin menyeberang jalan tuh masih takut gitu tuh. Ada Five of Cups kayak masih aku keluar gak ya, aku keluar dari zona ini gak ya, kayak gitu. Jadi kayak kamu pingin nyebrang, cuman ada perasaan ragu-ragu juga karena kamu selama ini selalu membentengi diri, atau hubungan itu selalu ada ikut campur tangan orang tua gitu. Keluarga ya ikut campur urusan keluarga itu campur masalah hubungan kamu. Jadi keluarga kamu itu mencampuri hubungan kamu. Jadi kamu tuh kayak ragu-ragu juga kalau mau melangkah, takutnya
nggak disetujui, hubungan ini hanya berakhir sia-sia lagi, hubungan ini akhirnya takutnya perasaannya cuman berakhir gitu-gitu doang, hubungan ini nggak berlanjut ke pernikahan, ada keraguan-keraguan yang kamu ciptakan yang akan terjadi untuk kamu setelah kamu selesai berurusan dengan orang tua kamu. Mungkin kamu udah mulai berdiskusi, kamu ingin keluar dari zona membentengi diri, zona ketakutan kamu, zona ya kamu cuma mengandalkan keajaiban yang akan datang gitu. Itu nggak akan terjadi kalau kamu nggak berusaha juga. Jadi di sini kamu ingin berusaha, ingin membuka peluang baru. Jadi karena itu kamu mulai lebih keluar dan kamu ingin berusaha untuk menyeberangi step control zone orang tua atau menyeberangi perasaan rasa takut kamu. Sini kamu ada keraguan. Cuman kamu yakin kalau kamu akan bertemu orang-orang baru dan di sini kamu dipertemukan emang sama orang-orang baru dan sebuah peluang baru, keberuntungan baru, hidup baru ya. Jadi hal baik yang akan kamu terima dalam waktu dekat, kamu akan dipertemukan orang-orang baru yang lebih positif dan keberuntungan ya. Aku lihat di sini keberuntungan baru serta hubungan baru ya. Sudah aku bilang kamu akan bertemu hubungan baru di sini, hubungan baru yang akan mengarah ke pernikahan, hubungan yang diberkati sama Allah, sama Tuhan. Dan kamu di sini bisa bertemu dengan orang-orang yang tepat, gak salah lagi gitu. Orang-orang yang sayang sama kamu, yang tidak manfaatin kamu, yang percaya sama kamu, dan orang yang mau membimbing kamu. The Page of Pentacle, kamu bisa membuka peluang usaha baru di sini, usaha-usaha yang mungkin bisa mengarah ke kebaikan. Terus kamu bisa bikin franchise coffee, misalkan kamu buka usaha baju, terus makanan. Di sini kamu membuka usaha itu. Jadi tanpa ada rasa takut lagi, tanpa ada rasa khawatir lagi, tanpa ada rasa ada yang ngebentengin, tanpa ada rasa perasaan khawatir. Ada Page of Cups. Kamu membuang masa lalu kamu dan kamu berhasil membuka lembaran baru yang mungkin akan membuatmu lebih tenang dalam menghadapi masalah, tenang dalam apapun itu. Pokoknya kamu udah lebih lega sekarang ya. Aku lihat kamu bisa mengambil jalan kamu ya. Ada tuh Pentacle. Di sini kamu harus membuat pilihan. Tentu kan setiap jalan tuh kamu pasti akan ada pilihan-pilihan yang menurut kamu pilihan itu baik, kamu lakukan. Pokoknya setiap kamu ingin melangkah, kamu akan disudutkan dengan sebuah pilihan yang mungkin akan berefek pada kesuksesan kamu nanti. Jadi di sini kamu akan mendapatkan banyak peluang yang mungkin misalkan kamu ditawarkan untuk franchise A, franchise B gitu. Lalu di sini kamu harus membuat pilihan agar kamu tetap fokus menjalani apa yang kamu inginkan. Karena kamu punya peluang bagus dan aku lihat kamu adalah orang yang cukup cekatan dalam memilih apa yang kamu inginkan gitu. Cuman di sini karena kamu memang harus keluar dari zona orang tua yang agak sedikit mengekang kamu. Jadi kamu harus bisa berdiskusi dengan baik sih kalau aku bilang. Berdiskusi dalam urusan apapun ya, karena orang tua kan kadang suka berpikirnya baik buat anaknya juga, buat apapun itu. Ada Queen of Pentacle, kamu akan sukses dalam mengejar mimpi kamu, mengejar impian kamu, asal kamu bisa berpikir secara logika dan lebih rileks untuk menghadapi hidup ya. Rileks dalam apapun lah, intinya kamu harus bisa mengembangkan diri kamu dan biar lebih bisa bermanfaat buat orang sekitar kamu. Oke, file 1 seperti itu sih. Jadi jangan pernah menyerah untuk mencari apa yang sebenarnya kamu inginkan.
itu yang akan terjadi pada kamu. Hal baik yang akan terjadi pada kamu adalah kamu bisa melepaskan masa lalu, membuang hal-hal yang membentengi diri, atau kamu bisa berdiskusi pada orang tua kamu yang orang tua kamu lebih condong mengekang kamu bisa mencari peluang-peluang hidup baru. Oke? Kita lanjut ke file 2. Kita singkirkan. Kita lanjut ke file 2 ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton file 1. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya. Bye bye. Kita lanjut ke file 2 ya teman-teman. Kita lanjut ya. New love. Kamu, sebagian dari kalian akan mendapatkan cinta baru ya, hal-hal yang indah, orang-orang baru. Mungkin kalian yang pilih file 2 pernah hubungannya mentek, hubungannya terfokuskan pada mantan, kalian belum bisa move on, kalian masih mencintai mantan kalian sebegitu dalamnya. Nah, di sini ada new love. Jadi kita akan melihat apakah kamu akan benar-benar bertemu orang baru di kehidupan kamu yang lebih baik ini dalam waktu yang dekat. Jadi kita akan cek new love. Oke? New love. The Magician. The Lovers. Page of Swords. Iya, Queen of Cups. Six of Pentacle. Two of Pentacle. Waduh. Hahaha. Seru nih. The Star. Seru guys, sumpah ini file 2 seru. Ntar ya aku susun dulu kartunya. Ten of Pentacle. Three of Swords. Waduh, beneran new love, beneran new love gitu. Page of Cups. Oke, file 2. Waduh. Kenapa aku bilang waduh? Yang datang ke kamu 2 orang. Jadi aku bilang di sini kamu lagi disukai sama orang A sama orang B. Aku bilang waduh gitu. Ya, jadi gini, kamu ini kan selama ini berharap sesuatu yang baik akan datang gitu. Kamu masih pingin berharap jodoh itu datang gitu kan. Nah, dikasihlah sama semesta, ada orang yang datang gitu. Orang yang datang dikasih, cuman kayaknya semesta lagi bilang, ini loh aku ngasih 2 orang, atau pokoknya dari beberapa sekian orang yang datang ke kamu, ini bisa jadi berpotensi sebagai jodoh kamu gitu loh. Jadi hubungan ini di blessing sama semesta, sama Tuhan, sama Allah. Jadi didatangkan beberapa kandidat buat kamu. Nah, makanya ada Two of Pentacle, ada Six of
pentacle. Nah, oke. Jadi di sini kamu kan sudah mendapatkan itu tuh. Jadi dalam 2 ini kan kamu udah diturunkan beberapa kandidat buat calon jodoh kamu. Nah, di sini ada Page of Swords, kamu harus melihat, fokus, terus kayak bisa menelaah intuisi kamu sendiri, insting kamu. Kamu menelaah insting kamu, siapa yang lebih pantas menjadi jodoh kamu gitu. Jadi dalam Page of Swords ini kamu harus bisa melihat orang yang mungkin berpotensi sangat baik. Kayak kamu tuh kayak bisa mencari kandidat yang mungkin dari 1 sampai 5. Nah, itu yang kamu ambil nomor berapa? Nomor 1 sama 2 gitu. Jadi kamu melihat kandidat yang mungkin yang lebih pas sama kamu, layak buat kamu gitu. Kamu dihadirkan beberapa orang kok di sini. Nah, di sini habis itu kan ada Queen of Cups. Nah, Queen of Cups ini nih kamu harus melihatnya pakai hati gitu. Kadang kamu kan nggak bisa ngelihat pakai logika kalau di sini. Jadi kamu harus bisa menelaah insting kamu. Oh, ini orang nih cocok nih buat aku. Oh, ini orang nih cocok sama aku. Oh, ini orang nggak cocok sama aku. Entah kenapa aku belum merasa klik sama orang ini gitu. Jadi kamu harus menelaah yang baik, yang mana buat hati kamu. Takutnya nanti kalau misalkan kamu berdealing sama orang yang nggak sejalur sama kamu, nggak sehati, ujungnya repot, putus nyambung gitu. Jadinya kamu harus mulai berpikir untuk masa depan juga. Jadi gitu, kamu boleh berpikir kok dia ganteng, kok dia cantik gitu kan, tapi emang perasaan hubungan itu selalu dilandasi sama look gitu, terus pokoknya di sini kamu harus melihat orang itu dari sisi hati, sisi tanggung jawab, sisi perasaan. Oke? Nah, di sini kamu masih merasa bimbang. Soalnya mungkin apa yang kamu rasain sekarang, kamu berdealing sama 2 orang. Nah, 2 orang ini adalah orang yang bisa menyimbangi perasaan kamu. Jadi mereka berdua tuh seimbang. Cuman kamu belum mendapatkan klik moment with this person gitu. Jadi mereka berdua tuh kayak sama-sama perhatian ke kamu gitu. Perhatian, ngasih kasih sayang ke kamu. Jadi kamu tuh kayak yang mana nih gitu kan. Kadang kalian dihadapkan dengan seperti ini gitu. So, di sini kalian benar-benar harus milih dengan bijak. Soalnya potensi salah satu dari mereka itu adalah jodoh kalian, dan pastinya yang terbaik adalah yang membuat hati kamu nyaman, terus pikiran kamu terbuka, terus kamu bisa berhayal, kamu pingin punya anak berapa, pokoknya kamu tanpa sadar kamu udah banyak berpikir kamu pingin punya anak berapa sama dia, tiba-tiba dia bilang nikah gitu. Pokoknya intinya orang yang potensi jodoh tuh adalah orang yang tiba-tiba udah benar-benar kayak satu hati sama kamu. Nah, di sini kamu harus benar-benar mencari di antara 2 itu yang mana yang harus kamu pilih gitu. Soalnya kamu kebingungan di sini, benar-benar rasa bimbang banget karena kanan oke, kiri oke gitu. Tapi yang mana yang paling pas buat hati kamu, pas banget sama perasaan kamu. Ini yang emang harus kamu matengin banget sih, biar kamu nggak salah milih, nggak salah langkah, terus kamu nggak salah dengan pilihan kamu. Nah, kalau misalkan kamu udah kelar itu, kamu akan selalu dilindungi sama dia gitu. Kamu akan selalu dilindungi sama dia, dia akan selalu ada di samping kamu, dan dia selalu akan ada memberikan cahaya terang, ya, the star buat kamu. Dia akan selalu memberikan cahaya yang baik buat kamu. Dia akan bisa menyimbangi logika sama perasaan dia. Ada porsinya masing-masing, logika berapa, perasaan berapa, dia bisa namanya menstabilkan itu semua. Terus juga kalau kamu nih sama orang ini nih, yang aku lihat
kalian berdua bisa melakukan sebuah aktivitas yang mungkin bisa mendapatkan peluang baru, kerjaan baru, mungkin kalian akan mendapatkan bisnis baru, usaha baru, juga kalian pokoknya entah kenapa kalau kamu udah bertemu mau jodoh kamu udah bisa memilih, sisi terang itu akan datang ke kamu akan mendapatkan sisi-sisi di mana kamu akan lebih punya keberuntungan, lebih punya harapan ya gitu intinya. Jadi harapan kamu menyala dan kamu punya mimpi-mimpi yang akan kamu lakukan, wujudkan gitu. Kamu tiba-tiba punya potensi-potensi hal yang menarik gitu yang harus kamu kejar. Jadi hal yang baik pas kamu udah selesai memilih, kamu udah selesai berpikir ya, kamu akan mendapatkan apa itu pencerahan. Intinya kamu mendapatkan sebuah pencerahan. Nah, terus juga hati-hati, kamu jangan terlalu baper sama dia. Pokoknya kartu dua terakhir ini ada Three of Swords sama Ace of Cups. Ini tuh kita tuh harus menstabilkan perasaan. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu baper. Jadi ada kadar porsi di mana kita harus bisa nyimbangin perasaan kita, logika sama hati gitu. Jadi nggak boleh ya namanya jangan terlalu fokus sama perasaan banget. Terus misalkan dia lagi kerja, kita jangan terlalu neror, kamu lagi makan belum, kamu udah makan apa, kamu enggak, dia nggak ada apa, dia yang ada ini malah malah risih gitu. Kamu juga kan kalau misalnya ditanya-tanyain mulu, kalau misalkan kamu udah makan belum, makan apa, sama siapa, gitu-gitu tiap hari kan risih juga. Nah pokoknya jangan sampai berlebihan dalam berhubungan, sewajarnya aja, karena setiap hubungan yang sehat adalah apapun yang sewajarnya. Oke. Nanti kalau misalkan gak dalam kadar sewajarnya, hubungan itu bisa jadi hubungan toksik gitu. Kita lihat lagi kartu yang lain. Ada The World. Wah, bagus nih. Jadi kamu melihat situasi dengan kondisi dari dunia kamu. Jadi dunia kamu tuh sekarang lebih tenang, lebih rileks. Terus kamu tuh lebih nyaman sekarang. Jujur aja kamu lebih nyaman sama perasaan kamu yang sekarang timbang kamu yang dulu gitu. Entah kenapa kamu udah berasa aku udah bisa ngelihat dunia dari segi arah, dari perasaan aku, dari rasa aku, jadi dan kamu bisa jadi diri sendiri sih kalau aku lihat. Ada Knight of Pentacles. Jadi aku ngelihat kamu bisa bekerja dengan baik juga, kamu akan mendapatkan banyak hal yang belum kamu dapatkan, entah itu peluang emas gitu. Jadi kalau misalkan atau enggak kamu mau interview kerja kamu keterima. Jadi intinya entah kenapa ya kalau udah bertemu dengan jodoh kita, apapun peluang itu, tiba-tiba peluang itu akan baik-baik aja, terus peluang itu akan datang, hal baik akan datang gitu, ibarat kata seperti itu. Asal kamu bisa memilih dengan baik ya, soalnya aku lihat kamu harus memilih dengan baik dan bijak juga gitu. The High Priest. Yes. Tapi ingat, kunci semua itu pada orang tua. Ya, kuncinya, restunya tetap pada orang tua. Jangan lupa kalau misalkan kalian udah punya jodoh, cobalah untuk berdiskusi pada orang tua hubungan ini mau dibawa kemana. Terus orang tua apakah setuju jika kamu bersama dia. Terus pokoknya kamu intinya banyak-banyakin berdiskusi tentang hubungan juga sama orang tua. Karena yang aku lihat orang tua itu akan bisa ngebantu kamu banget dalam mencari yang terbaik, entah hubungan ya atau semacamnya. Oke. One more card please. Ada Three of Swords lagi kan. Nah, di sini ingat ya, kamu nggak boleh lebay, kamu nggak boleh berlebihan dalam menyikapi perasaan. Jangan sampai dia malah jadi ilfil ke kamu. Pokoknya intinya
kamu terlalu kadang suka ngedrama juga sih. Yang pilih file 2 nih kadang orangnya suka ngedrama juga, jadinya kadang orang tuh jadi salah paham kok kamu maunya, kamu pinginnya A tapi ternyata B gitu loh. Jadinya kamu jangan suka drama juga di sini. Kelihatan banget kamu masih agak udah suka mendramakan sesuatu intinya gitu. Semuanya diwajarin aja, jadi biar sama-sama saling terbuka, sama-sama fair, sama-sama mengerti kondisi masing-masing. Kalau misalkan kamu lagi ada masalah, ya jangan menimbulkan suatu keributan sama pasangan. Misalkan kalau misalkan kamu ada masalah, ya kamu jujur aja, aku ada masalah ini. Kalau misalkan memang kamu lagi nggak mau diganggu, ya udah kamu mungkin butuh me time gitu. Jadi ada di mana kamu harus mulai ada batasan-batasan gitu, batasan-batasan di mana setiap hubungan itu harus ada apa ya, kayak batasan untuk tidak melebih-lebihkan sesuatu gitu. Ini kalian jangan suka drama juga nih, kebanyakan yang PL2 banyakin drama gitu. Oke, terima kasih yang PL2. Jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya, share juga ya teman-teman. Dan kalau kalian suka bisa bagikan. Oke, this is a fun reading only. Kita lanjutkan ke part 3. Part 3. Free yourself. It's time to take back control of your life. Seakan kamu dibilang sama semesta kamu harus tenang, menenangkan diri, kamu harus santai dalam menghadapi apapun, kamu nggak boleh terlalu serius banget. Jadi kamu harus lebih rileks, santai aja. Hidup tuh dibawa santai, jangan terlalu dibawa serius, nanti kamu stres sendiri. Oke? Free yourself and follow your heart. 9 of Swords. Judgment. Wah, ini gue nih kayaknya. Enggak. 9 of Pentacles. Seven of Swords. Five of Pentacles. Temperance. King of Pentacles. The Empress. Oke, PL3 yang aku lihat di sini, kalian itu kayak takut membuka diri karena kalian punya karma masa lalu, ya. Judgment kan karma kan, yang mungkin itu berefeknya sampai sekarang. Jadi kamu kayak ketakutan untuk membuka hati, kamu kayak takut bener, apa ya, galau gitu, kebanyakan galau, kebanyakan perasaannya itu dibuat dengan hati yang sedih. Terus kamu
nggak bisa keluar dari ketakutan-ketakutan yang terjadi. Jadi kamu merasa terpuruk akan hal itu, ya, karena karma-karma yang ada di masa lalu yang mungkin kebawanya sampai sekarang gitu, kebawanya sampai sekarang. Padahal itu udah berlalu, biarkan itu sebuah masa lalu harusnya. Nah, di sini kamu ingin sekali gitu membuka peluang, dan aku lihat kamu adalah orang yang punya potensi. Kalau wanita, kamu adalah wanita karir. Kalau pria, kamu sangat bijaksana. Cuman kalau untuk perasaan cinta, kamu kayak ada ketakutan. Tapi untuk karir kamu bagus gini. Ada King Pentacle, ada Pentacle, semua banyak kan. Nah, lalu kamu itu kayak everything doing by yourself gitu. Semuanya kamu lakukan dengan sendiri. Sampai-sampai apapun kamu ambil semua, kamu raih semua, terus materinya kamu nikmatin sendiri. Four of Pentacle. Jadi kamu tuh kayak mengambil semua apapun yang kamu inginkan, kerjaan atau apapun, semuanya kamu lakukan dan kamu nikmatin untuk diri sendiri. Karena aku tahu kamu kayak takut, ragu-ragu buat membuka hati. Jadi kamu melampiaskan perasaan kamu untuk seseorang, untuk cinta, ke hal karir, materi, lebih menghasilkan duit yang lebih baik. Terus kamu di sini mungkin banyak dari kalian lebih fokus pada hal yang ingin dicapai, diraih, daripada memikirkan perasaan. Itu nggak baik. Ada Temperance, itu nggak baik. Hal kayak gitu nggak baik. Dimana kalian yang lebih memilih karir terus-terusan sampai lupa kalian punya pasangan, atau kalian harus mencari pasangan, itu nggak baik. Di sini kalian ada Temperance, kalian harus bisa meringankan ego kalian, meringankan ego kalian yang mungkin kalian ciptakan untuk biar hati kalian tuh nggak sedih gitu, karena mungkin masa lalu kalian yang agak terlalu drama, toksik, yang bikin kamu udahlah, aku menyerah, punya pasangan gitu. Jadi kamu mau karir, semua kamu umbet, apapun kamu kerjain. Ya tapi kalau nggak kayak gitu sih kita nggak akan bisa bertahan hidup ya, apalagi di Jakarta. Pokoknya semuanya kita harus umbet, kita harus bisa skill apapun ya. Sekarang mah zamannya gitu. Nah, tapi harus ingat, ada yang baik untuk kamu, ada yang enggak. Kadang kan ada yang masih dalam batas kemampuan kita, ada yang enggak nih. Nah, di sini kamu harus mulai meringankan ego kamu. Ya, oke, meringankan ego kamu. Cobalah berpikir dari sisi badan kamu juga. Kalau misalkan diforsir terus, yang ada badan kamu yang capek, kamu yang nggak bisa bergerak, kamu yang ya udah ujung-ujungnya ntar malah sakit, malah tumbang, kamunya capek kan gitu. Terus kemudian kamu udah nikmatin aja hasil kerja kamu. Jadi kamu kalau misalkan emang multitasking, just one or two gitu, maksimal setidaknya 2 pekerjaan yang mungkin bisa kamu ambil. Jangan sampai semua kamu kerjain, ntar malah kamu yang tumbang gitu. Jadi kamu udah stop di sini. King of Pentacle udah, jadi ibarat kata kamu seorang raja, kamu yang udah tinggal monitoring gitu. Jadi misalkan kamu punya usaha online shop gitu, ini kan kerja keras kamu selama ini. Nah, sekarang udah saatnya kamu melihat kerjaan pegawai kamu. Jadi kamu kalau misalkan yang udah memiliki asisten atau pegawai, ya kamu bisalah berbagi sama mereka, just monitoring juga. Jadi intinya jangan terlalu kelelahan juga. Kamu orangnya saking pekerja kerasnya sampai ini ngerjain sesuatu yang di luar batas kemampuan kamu, itu kan gak baik. Semua kamu kerjain demi meluapkan perasaan, di sini melupakan sesuatu yang mungkin harusnya
ya udah biarkan itu, let it go, let it flow aja. Harusnya kamu kan kayak gitu, kamu kayak memaksakan agar kamu ngelupain ini, padahal hati kamu tuh rapuh gitu, hati kamu tuh rapuh. Nah gitu. Dan di sini kamu udah harus nikmatin aja masa-masa dimana kamu adalah seorang king yang harus hanya monitoring hal-hal itu. Iya ya ya. Nah, hal yang baik lagi dalam waktu dekat ini soal hubungan, orang tua kamu ngenalin kamu sama seseorang. Jadi lewat perantara tuh orang tua. Jadi kayak perjodohan sih enggak, cuman kayak nih ibu orang tua kalian tuh kayak memperkenalkan anaknya gitu ke temen anaknya gitu. Jadi kayak cuman hanya mungkin nganggapnya temen gitu. Cuman di sini ibu kalian, orang tua kalian, bisa bapak, bisa kakak perempuan juga, yang pasti orang tua itu kayak memberikan opsi gitu, opsi pilihan kalian. Ini loh, aku udah mengenalkan kamu ke dia, itu terserah kamu. Jadi gitu, terserah kamu mau mencoba jalanin hubungan kamu sama dia atau enggak. Tapi yang aku lihat sih kamu ngebalancing itu ya, jadi kayak kamu udah mulai terbuka perasaan kamu sih. Kalau aku lihat di sini kamu kayak ternyata hidup itu tuh nggak hanya materi. Kamu ngeliat kayak gitu akhirnya setelah kamu udah terbebas dari ego kamu, sama kamu udahlah, hidup itu emang harus dinikmati gitu, dinikmati, kerja sewajarnya. Setelah kamu udah memikirkan itu, kamu baru sadar ternyata logika sama perasaan tuh nggak bisa gede satu tinggi satu, semua harus balance. Ada orang kan lagi kayak nih ngeluarin air kan kanan kiri, itu ibarat kata lagi ngebalancing perasaan sama logika dia, logika kamu. Jadi orang tua kamu tuh kayak ngasih, ini loh gue udah ngasih orang, bisa kamu lihat bagaimana mungkin kamu tertarik. Jadi itu pilihan kamu, jadi kamu yang memilih di sini. Tapi orang itu berpotensi jadi jodoh kamu sih, karena dia adalah the star. Dia bisa sayang sama kamu tulus, dia bisa menemani kamu, bisa menjadi orang yang tepat buat mengganti hubungan masa lalu yang mungkin terlalu toksik dan terlalu bikin kamu sakit. Di sini ada page of wands juga, bagus sih kalau aku lihat. Di sini kalian akan diberikan kebaikan dan kalian bisa membuka peluang baru, membuka hubungan baru sama orang baru gitu. Bisa dibilang orang ini berpotensi loh jadi jodoh kamu. Jadi apa salahnya gitu kamu ngeiyain orang tua kamu, biar mungkin orang tua kamu tuh kadang punya pengalaman yang baik gitu. Jadi apa salahnya kamu mencoba mendengarkan. Nggak semuanya ditelan mentah-mentah gitu. Jadi kamu ya udah, orang tua kamu ngasih opsi, kamu mau atau enggak itu balik lagi ke kamu sih. Jadi kadang emang semua itu tergantung kamu, apapun ya kamu yang pikirin aja gitu. Karena untuk hubungan kan hanya kita yang bisa ngerti kan, apalagi untuk perasaan, ya perasaan kita nyata gitu. Jadi tapi apa salahnya kita berkenalan dengan opsi yang keluarga kita kasih gitu. Siapa tahu emang itu jalan dari masa lalu kamu yang emang harus kamu lewati ke masa depan. Kita cari kartu lain. Bismillahirrahmanirrahim. The Seven of Wands. Yes. Kamu akan melawan apapun rasa takut itu. Setelah kamu udah selesai ini, kamu kayak udah sekarang hidup lebih tenang, lebih rileks, dan aku udah mau melawan apa yang
sudah terjadi di masa lalu. Kamu mau menikmati hidup sih, yang aku lihat di sini kamu mau menikmati hidup. Udah, kamu lawan semuanya yang mengganggu-ganggu pikiran kamu luapkan ke hal yang lebih positif. Ada Three of Pentacle dan kamu akan lebih tenang di sini. Kalau aku lihat kamu mengerjakan sesuatu, kerja sesuatu itu bisa lebih santai, lebih rileks, lebih pelan-pelan, asal itu masih masuk tanggung jawab dan porsi kamu. Kamu jangan terlalu fokus sama porsi kamu gitu loh. Oke. One more card. Ada karma lagi. Ingat ya, ada judgment 2 kali. Ingat, kamu nggak boleh terjebak pada karma kamu yang masa lalu soal pacaran. Jadi kalau misalkan ini udah dikasih ini dari orang tua kamu, itu mungkin petunjuk Tuhan untuk kamu melepaskan karma kamu yang mungkin membuat hati kamu hancur. Di sini kamu harus bisa berani mengikhlaskan. Jadi di sini karma yang kedua ini adalah kamu harus berani mengikhlaskan yang semuanya sudah terjadi di masa lalu. Kamu harus bisa move on to the next level. Dan kamu gak boleh punya perasaan-perasaan yang negatif dan sedih-sedih lagi. Yang aku lihat kamu harus bisa beranjak gitu. Jadi lupakan masa lalu, fokus masa depan. Jadi opsi-opsi orang tua kamu yang ntar kamu dapatkan mungkin adalah opsi terbaik, di mana kamu harus bisa merelakan yang sudah pergi, yang sudah tidak bisa bersama. Oke? Sekian readingan aku hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Makasih, jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya. Kalau ini hanya fun reading, ingat ya, hanya fun reading. Bisa resonate, bisa enggak, tergantung dengan energinya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. See you, bye-bye. Salam Quintarat Semesta.